الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pertanyaan pertama, Ustadz, sebagian orang mengkritisi penggunaan istilah manhaj, termasuk mengkritisi adanya kajian khusus manhaj, buku terkait manhaj, pembahasan khusus manhaj, dan yang semisalnya. Karena menurutnya istilah manhaj secara khusus tidak pernah ada dan tidak pernah didengar sejak masa salaf maupun khalaf. Yang ada sejak dulu adalah istilah aqidah, bukan manhaj. Maka dari itu, di sekolah-sekolah dan di universitas pun tidak ada pelajaran atau pembahasan khusus manhaj. Yang ada adalah akidah. Jadi istilah manhaj ini diadakan untuk mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Apakah hal ini benar, Ustaz? Saya jawab, salah. Istilah manhaj, siapa yang sebut? Tadi telah saya bacakan ayatnya. Saya tanya kepada antum, istilah manhaj, siapa yang sebut? Allah. Ini ayatnya. Penanya bisa bawakan ayat ini. Tunjukin kepada orang-orang yang ngomong seperti ini. Barangkali mereka belum mengerti. Ini dia. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Minhajan itu apa? Manhaj. Minhajan itu manhaj. Artinya apa? Tariqul wadih, al-bayyin. Belum masuk pembicaraan kita ke sana. Tariq, jalan yang nyata, yang terang, as-sahl, dan mudah secara lugah. Ini dia. Minhajan. Allah langsung yang sebut. Cukup bagi kita Allah tabaraka wa ta'ala yang menyebutnya. Dan dibaca oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dibaca oleh para sahabat. Dihafal oleh mereka. Dan mereka menyikapinya begini manhaj itu. Nah, mengapa tidak seperti yang ditanyakan ini? Ada kalanya orang belum mengetahui. Ada kalanya sudah mengetahui, tetapi dimasukkan ke dalam pembicaraan al-aqidah. Jadi manhaj dengan aqidah itu sama, sebagaimana dikatakan sebagian ulama. Jadi kalau disebut al-aqidah, masuk di dalamnya manhaj.
disebut manhaj, masuk di dalamnya al-aqidah. Karena itu mereka mencukupkan al-aqidah. Karena di dalamnya pasti dibicarakan manhaj. Karena manhaj tidak boleh lepas dari agama ini. Ini. Apa yang mau kita katakan dengan firman Allah ini? Mau ditolak nggak mungkin, murtad. Mau dipahami secara lain, ditafsirkan ke sana kemari, seperti Jahmiyah kitanya. Ini. Dan pembicaraan ulama tentang manhaj banyak. Tidak disebut di sekolah-sekolah, di universitas, itu kekurangan. Barangkali di lain waktu dimasukkan. Harus ada pelajaran manhaj. Kalau kita mau memisahkan antara akidah dan manhaj, sebagaimana pendapat sebagian ulama, manhaj lain, akidah lain. Saya sendiri di kitab yang khusus pembicaraan mengenai pendidikan, maka saya masukkan. Salah satu pendidikan adalah pendidikan manhaj. Ini bukan untuk mengotak-ngatikkan, tapi untuk persatuan. Satu manhaj. Para sahabat sikapnya satu manhaj. Akidahnya jadi lurus. Karena manhaj itulah sikap dan cara beragama seseorang. Kalau cara beragama saudara seperti Khawarij, maka akidah saudara pun akan terbentuk, atau umumnya atau ghalibnya terbentuk seperti Khawarij. Kalau manhaj saudara manhaj kaum batiniyah, maka akidah saudara akan terbentuk ghalibnya seperti akidah kaum batiniyah. Karena manhaj yang akan mengantarkan dan membawa seperti apa akidah saudara, seperti apa peribadatan saudara, seperti apa muamalat saudara, seperti apa adab dan akhlak saudara. Itu manhaj. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ja'alna likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, yang ditafsirkan oleh salah seorang ahli tafsir dunia, Ibnu Abbas, yang didoakan Nabi, Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah ajarkan kepadanya al-kitab, Al-Quran, sabilan wa sunnatan. Itu manhaj sunnah, itu manhaj. Itu terkenal dengan manhajur Rasul, yang kemudian diterapkan oleh para sahabat dari manhajus sahabah. Jadi ada namanya ini. Al-Quran, Rabbuna langsung yang sebut. Kalau manhaj kita menyimpang, maka menyimpang semuanya. Kalau manhaj kita mengikuti manhaj sahabat, tidak ada kaum Raibidah itu. Manhaj sahabat ini. Itu ada ya, sini nih ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 48. Ini dia. Minhaj, manhaj. Silahkan lihat di kamus-kamus besar bahasa Arab atau di kamus apa saja.